Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai. Balik lagi di segmen umroh. Nah, kita sekarang mau bahas pertama kali ya untuk yang berniat mau umroh. Yang paling pertama itu kita persiapin dulu uangnya, pasti ya uangnya. Tapi ada yang persiapan-persiapan selain uang itu ada yang lebih penting, yaitu dokumen-dokumennya. Seperti misalkan teman-teman belum punya paspor, berarti teman-teman harus bikin paspor dulu. Karena untuk bikin paspor itu lumayan ya antriannya. Bikin paspor itu bisa di mana aja, nggak mesti di domisili. Seperti kita nih domisilinya Bogor, tapi kita bikinnya di Depok dan itu di mall, di Etos. Nah, untuk bikin paspor itu kita butuh aplikasi yang namanya paspor online. Jadi kita daftar dulu di sana, masukin datanya, dan di situ ada masukin dulu dokumen awalnya. Nah, disinilah suka kejadian sering jadi kendala. Rata-rata teman-teman ada yang belum punya akte ataupun ada aktenya yang bermasalah. Termasuk saya kemarin ngurus itu nama ibu saya tuh nggak panjang, nggak sama kakak. Jadi di nama ibunya itu namanya 4 huruf, di kakak itu 6 huruf gitu. Jadi ternyata itu berpengaruh dan kita harus urus ulang untuk aktenya. Ngurus akte harus ngurus lagi surat-surat yang lainnya, seperti kita minta register legalisir akta pernikahan orang tua, sedangkan orang tua kita tuh nikahnya udah lama banget ya kan, dan nggak tahu di mana nikahnya. Kita harus nyamperin tuh ke KUA-nya dan kita legalisirnya. Kalau ada surat lahirnya, fotokopiannya itu boleh dilampirkan juga, keterangan RT RW, pokoknya kayak gitulah, kita banyak ribetnya. Tapi yang paling terbaru kita buat anak saya nih yang paling kecil. Jadi ternyata di akte yang terbaru itu kan dia kertas ya, putih, nggak kayak kemarin yang dulu belangko. Bentuknya itu dia kertas putih, kita boleh ngeprint sendiri pakai HVS 80 gram A4. Nah, di situ kita dari dia lahir udah bikin akte, dan ternyata di aktenya itu tidak ada nama ayahnya. Jadi di situ tulis anak kedua dari ayah Muhammad Yahya dan ibu Ayu Marliana, misalkan begitu. Waktu jadi udah ditanyain, ini kok namanya cuma ibu doang, nggak ada nama ayahnya. Iya emang begitu, akte yang baru gitu, karena ke distrik juga pakai kertas yang udah kertas yang putih ya, kertas yang terbaru. Jadi kita ya udahlah ini bener lah gitu. Pas kita ngajuin paspor kemarin, dan ternyata kita harus urus laginya pun repot, harus legalisir juga. Kemarin syaratnya itu kita datang ke sana, ternyata harus legalisir surat pernikahan, kartu keluarga, akte yang lama, akte kakaknya, dilampirkan juga surat KTP orang tua, fotokopiin semua. Dan yang paling ribetnya itu kita harus legalisir surat nikah kita di KUA setempat. Misalkan kebetulan saya ke Cibinong KUA-nya dulu, minta legalisir, terus datang lagi ke sana untuk ngajuin lagi aktenya. Itu pun sebetulnya harusnya lama ya, tapi karena kita kemarin minta cepat, jadi kayak bisa sehari jadilah gitu. Jadi memang pembuatan dokumen-dokumen itu penting banget ya, terutama teman-teman atau yang nggak punya akte ataupun yang nggak ngurusin akte, pokoknya penting lah, dokumen itu penting banget. Kadang-kadang kita kalau lagi nggak kita pakai atau nggak kita butuhin, itu kita nggak tahu itu aktenya udah bener apa enggak, kayak gitu. Ya, jadi paling penting itu dokumen dulu, siapin. Kalau emang udah punya niat, pasti kita udah punya uangnya, siapin dokumennya. Takutnya kita udah daftar di travel, taunya dokumennya belum lengkap, seperti itu yang terjadi seperti di kita. Dan daftar balik lagi ke paspor online itu, kita nggak bisa hari itu langsung daftar online dan langsung bisa datang ke kantornya. Rata-rata dia harus nunggu antrian 14 hari ke depan. Kemarin kita bikin di tanggal 5 Agustus 2023 dan kita dapat antrian di tanggal 29 Agustus 2023. Bayangin berapa hari tuh. Ya, belum dari situ kita baru interview dan difoto, lengkapin lagi dokumen fisiknya, baru jadinya 4 hari dari kedatangan. Jadi kita kalau misalkan mau daftar umroh, harapannya bisa siapin dulu dokumen-dokumennya nih, paspornya, aktenya. Jadi banyak turunan-turunan seperti itu kira-kira. Buat teman-teman yang mau umroh, semangat. Siapin dokumennya, jangan sampai kendala seperti kita ya. Kita juga kendala, sebelumnya pun orang tua kendala, dan kita udah ancang-ancang, wanti-wanti, ternyata anak yang paling kecil pun kendala di aktenya. Jadi kita harus urus lagi, dan pasportnya
juga nggak bisa buru-buru ya. Bisa ada yang buru-buru, dia layanan 1 hari itu biayanya cuma lumayan gitu ya. Yang standarnya 350.000 kita bayar via online ya. Tapi kalau misalkan kita butuh password yang cepet banget, itu bayarnya sehari jadi ya, itu kita bayarnya 1 juta. Jadi lumayan, dan tapi itu bisa, dan itu resmi ya, nggak nyogok, nggak pakai calo. 1 juta itu kita transfer langsung ke rekening negara ya, jadi FA gitu. Nah itu juga bisa, tapi kan sayang ya 600.000-nya bisa untuk yang lain gitu ya kan. Makanya dokumennya diurus. Walaupun kita pakai layanan 1 hari, kalau misalkan aktenya nggak bener, namanya salah, ada yang salah, itu juga pasti akan terkendala, nggak bisa jadi dalam 1 hari. Jadi daripada kita pusing pas udah mau berangkat, mendingan kita siapin dari sekarang dokumen-dokumennya. Itu menurut saya paling penting dulu sebelum kita daftar ke travel umroh. Takutnya kita udah daftar di tanggal sekian berangkat, pasportnya nggak kekejar karena kita butuh pasportnya kan harus cepet ya, harus pas kita daftar harus kasih paspor untuk daftarin visa segala macam di travelnya. Jadi kira-kira seperti itu info pertamanya dari segmen umroh di warung bingkai, ruang garasi ya. Jadi buat teman-teman yang subscriber lama atau yang pencinta mesin, mohon maaf kali ini kita ada segmen di umroh. Mudah-mudahan bisa kita sisipin videonya tentang mesin juga. Jadi kalau yang nggak berminat silahkan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat sharing santainya kali ini. Dadah.